Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Habis. Pada video kali ini kita akan mencoba menangani masalah mengenai bahayanya kita mencuci mesin mobil dalam keadaan panas ya teman-teman. Jangan sampai salah kaprah untuk mendinginkan mesin ya. Jadi misalkan dalam perjalanan jauh lalu istirahat di tengah jalan karena pengen cepat-cepat mesin itu dingin, maka dibantu dengan menyiramkan air ke area mesin ya teman-teman ya. Kita akan lihat. Nah ini misalkan jika teman-teman dalam perjalanan jauh di tengah jalan ketika istirahat, maka dibantu dengan menyiramkan air ya ke area mesin, ataupun mungkin sudah sampai dari perjalanan jauh ya, sudah sampai di rumah, lalu ketika diistirahatkan supaya membantu mendinginkan ruang mesin ini, area mesin ini, maka ditambah dengan menyiramkan air ke permukaannya. Itu salah besar ya teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai salah kaprah karena dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan pada saat itu juga, namun dalam waktu lama akan terasa ya teman-teman, dimana ketika mesin itu memuai karena panas di sini ya, di area mesin sini, terutama di area knalpot ya, di area gas buang ini, itu berpotensi untuk memuai ya teman-teman ya. Ini di blok mesin seperti ini, walaupun tingkat memuainya itu sudah diukur oleh insinyur ataupun orang ahli yang membuat mobilnya, misalkan ya teman-teman, itu pasti ada sekian derajat teman-teman ya, maka permukaan ataupun bahan material yang terbuat dari besi ataupun aluminium dan campuran baja itu akan memuai ya, ada titik muainya seperti itu. Jadi walaupun tidak seperti permen karet ataupun seperti dodol ya teman-teman untuk memuainya, namun ada perbedaan dari mesin dingin dan mesin panas. Walaupun di sini sudah ada radiator ya, ada sistem pendingin mesin ya. Jadi potensi-potensi itu akan ada ya teman-teman, yaitu memuai walaupun 0,0 mm ya, seperti itu. Lalu kemudian juga ada material plastik ini, ABS ya, yang mungkin memuai juga tapi tidak terlalu signifikan perbedaan muainya dengan material besi ya, kalau kita besi ataupun logam. Nah, jadi ketika teman-teman sudah perjalanan jauh ya, itu yang pertama, jangan sampai kita menyiramkan air ke permukaan material ini ya teman-teman, ke permukaan mesin ini ya teman-teman. Ya, permukaan mesin, khawatirnya yang pertama, ketika kita siramkan air, maka besi, material logam yang asalnya memuai itu secara tiba-tiba dia menyusut ataupun kembali ke posisi semula ya. Jadi ada potensi lubang-lubang kecil ya yang masuk air ke dalam sini, juga ke dalam sini, dan juga ke dalam area busi yang ada di area pembakaran sini, dan juga di sini ya ada soket-soket ini, terutama di sini nih. Untuk sensor gas buang ya, di sini itu semuanya ketika panas itu akan ada cenderung bermuai ya. Jadi ketika memuai, sementara untuk plastiknya tidak memuai ataupun memuai tidak terlalu banyak, maka ada potensi untuk longgar ya teman-teman. Ketika disiramkan air, potensi itu akan masuk. Ada karetnya di sini teman-teman ya, itu hati-hati ya. Ini yang pertama, jangan sampai menyiramkan air ke permukaan mesin ketika mesin dalam kondisi panas. Yang kedua, juga ketika kita menyiram karena faktor pengen cepat dingin ataupun biar kinclong ya, misalkan setelah perjalanan jauh kita langsung siram supaya kinclong sementara mesin mobil dalam kondisi panas. Nah, itu yang kedua teman-teman. Di dalam blok mesin ya, ini ada sela-sela pembatas, ada sela-sela ruang untuk jalannya air ya teman-teman. Tujuannya untuk air radiator mendinginkan permukaan mesin, baik yang di luar maupun yang di dalam. Ini teman-teman ya, kalau kita perhatikan nih, banyak juga mekanik-mekanik ataupun pabrikan mobil itu merakit piston dan bloknya itu ya, itu disemprotkan dengan nitrogen cair ya, ataupun gas nitrogen ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya pistonnya itu agak mengkerut ya, walaupun 0,0 sekian milimeter, sehingga piston akan masuk mudah ke dalam blok silindernya. Nah, sementara blok silindernya tetap keadaan seperti semula, yaitu kondisi diam, kondisi dingin saat pabrikan mesin untuk merakit dari blok silinder dan memasukkannya piston ke dalam blok silindernya. Ini ya, jadi ada perbedaan. Kalau tidak didinginkan menggunakan nitrogen ataupun gas nitrogen ataupun nitrogen cair, maka ada potensi baret ya teman-teman ya, di baret di sekitar blok silindernya, maka dipergunakanlah gas nitrogen ataupun nitrogen cair. Nah, gimana teman-teman sekarang kalau kebalikannya ya? Kalau di dalam ini panas, jadi potensi piston itu juga memuai ada, dan juga blok silinder juga
memuai, ada potensi karena panas, kondisi panas. Nah, ketika disiramkan air, teman-teman, ke area permukaan blok silinder, ke area permukaan mesin, ke material logam yang ada di mesin ini, maka secara tiba-tiba suhu yang ada di permukaan itu dingin. Nah, sementara air yang disiramkan itu tidak menjangkau blok mesin yang ada di dalam ya. Jadi termasuk piston dan silinder headnya itu tidak ikut mengkerut ya. Sementara di sini yang asalnya memuai, misalkan blok silinder memuai, yang asalnya memuai ketika disiram oleh air jadi mengkerut lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisi dingin semuanya tidak memuai. Dari blok silinder, dari pistonnya, blok silindernya dan juga blok mesinnya itu tidak memuai. Namun ketika panas, peredaran jauh, semuanya akan ikut memuai. Dari mulai pistonnya walaupun sedikit ya, 0,0 sekian milimeter, silindernya juga ya diameternya, dan juga untuk semua komponen yang ada di blok mesin itu akan berpotensi memuai. Nah, ketika disiramkan oleh air ya di sekeliling ini, yang akan kembali titik muainya itu adalah yang paling terluar ya, walaupun di dalam juga sudah ada air radiator, namun panasnya itu tidak langsung hilang teman-teman ya. Maka dikhawatirkan blok silindernya itu pecah ya, ataupun baret ya teman-teman ya. Blok silindernya menyusut, sementara di dalamnya itu, di dalam silinder headnya itu, pistonnya itu tidak ikut menyusut, maka akan cenderung ketika dinyalakan lagi akan cenderung bergesekan dan baret ya, seperti itu. Kalau sudah baret bisa saja oli naik ke blok silindernya, oli disemprotkan oleh mesin itu ketika nyala, maka tidak terkuras lagi, tidak tergosek lagi oleh ring yang ada di pistonnya. Maka dampak awalnya mobil akan berasap ya, di knalpot itu akan terlihat asap putih ya. Karena kenapa? Karena oli ikut terbakar karena ada baret itu tadi ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah ya teman-teman ya, sedikit pengalaman ini ya, sedikit berbagi tips ya, sehingga kita jangan salah kaprah ketika kita mendinginkan mobil ya. Sarannya ya dinginkan saja semuanya ya. Jadi biarkan saja dia dingin dengan suhu ruangan ya, artinya dengan suhu yang ada di sekitar ya. Di kap mesinnya boleh dibuka, tapi jangan disiramkan dulu air keran ataupun air yang tujuannya untuk mendinginkan dari luar ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.